Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mempelajari tentang penggunaan form. Form ini semacam formulir. Jadi formulir di sini ada dua jenis formulir, yaitu formulir isian dan kuis. Kita buka ya. Jadi di sini ada beberapa. Ini ada survei, kemudian bisa membuat tentang survei, kuis, dan menganalisa dalam Excel. Nah, di sini ada form. Kalau yang seperti ini formnya, ini seperti ini, kita klik judulnya, misalnya formulir pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran peserta didik, pendaftaran peserta didik. Kita ambilkan misalnya gambarnya apa ya, kita ambil dari upload dari file. Jadi kita ambil dari mana, misalnya picture-nya kita ambil ya. Nah, misalnya ini udah. Kita pilih ini, deskripsinya kita berikan formulir pendataan awal siswa baru. Kita berikan apa yang baru, misalnya calon, ini ada rekomendasinya langsung ya, add new ya. Disitu tinggal pilih. Nah, ini tinggal add all. Kita ambil aja, sudah jadi semua. Ini kenapa kok bisa langsung seperti ini, karena saya sudah pernah membuat formulir. Tapi kalau misalnya belum pernah membuat formulir, tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kita misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan add new misalnya. Di situ apa itu, choice, misalnya choice pilihan, zona, misalnya zona ya, ini zona, luar zona. Kemudian klik yang ini required artinya wajib, jadi itu seperti itu ya. Nah, ini maka di sini akan ada nama peserta didik ya, ini, kemudian NISN, kartu keluarga, NIK, kabupaten. Kemudian caranya kita men-setting tema. Ini karena belum ada temanya, kita klik tema. Kita bisa pilih tema yang seperti apa ini misalnya ya. Kemudian kita coba preview, tampilannya seperti ini. Seperti ini kalau di komputer, kalau di versinya HP seperti ini. Nah ya, kita back lagi, kemudian kita share itu kita bagikan. Sebelumnya kita setting dulu setting ini. Nah, ini kita setting anyone with this link can respond, itu semua yang punya link bisa memberikan respon. Kita klik ini. Nah, kemudian responnya kapan, start date-nya, tanggalnya kapan, misalnya tanggal ini, pukulnya pukul ini, end date-nya berarti selesainya sampai kapan, misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian notifikasi bagaimana, oh ini yang ini customize thank you message, misalnya apa, terima kasih Anda sudah mendaftar ya, misalnya begitu, terima kasih sudah mendaftar. Nah, ini sudah ya. Kemudian notifikasinya bagaimana, send email receipt to respondent, berarti kita mengirimkan respon ke pengirim. Seperti itu ya.
kemudian kita share-nya itu ada beberapa. Jadi anyone with this link can respond, berarti semua orang bisa hanya organisasi tertentu bisa. Ini klik, kita copy. Nah, ini bisa langsung dibagikan ke grup WA atau bisa dipendekkan lagi namanya formnya. Itu tentang pembuatan form. Bagaimana dengan pembuatan kuis? Nah, di sini ada ya. Jadi bedanya antara form dan kuis itu, kalau kuis ini, nah, add new quiz, ada poinnya. Kalau di kuis misalnya kita pilih yang pilihan ganda, jadi ada poinnya. Misalnya kita kasih poin 1, misalnya kita sifat cahaya. Sifat cahaya pada gambar misalnya adalah, kita cari gambar ya, diklik ini insert image. Nah, kita pinginnya kita cari misalnya pembiasan cahaya. Nah, itu kita ambil di sini ya. Kita tinggal ambil gambarnya ini berarti ya. Kita ambil di add. Nilai 1 poin. Optionnya kita pilihkan di sini, opsinya dibiaskan misalnya. Dipantulkan. Diuraikan. Kemudian interferensi misalnya ya. Kita kunci jawaban kita centang. Nah, ini namanya, maka akan muncul seperti itu. Ini gambarnya loadingnya agak lambat karena koneksi internetnya sedang lambat. Kemudian kita langsung ke nomor 2. Misalnya ciri yang bukan ciri makhluk hidup misalnya. Misalnya makan, minum, kemudian kerja. Ini ngawur ya ini ya. Berkembang biak. Ini misalnya kita ambil yang ini. Nah, seperti itu ya. Poinnya 1 sampai berapa soal. Kemudian kita kasih tema juga. Temanya juga bisa di set, bisa customize ya, terserah. Ini kita ambil yang ini aja contohnya. Kemudian gambarnya masih belum muncul. Coba kita setting lagi, kita setting sama. Nah, ini show result automatically, berarti dia bisa melihat nilainya. Kemudian siapa saja yang bisa mengerjakannya, seperti itu ya. Kemudian anyone with this link.
kemudian kapan penerimaannya, tanggal mulai kuisnya kapan diakhiri, kemudian kuis sudah dikerjakan gitu. Kuis sudah dikerjakan. Nah, itu ya. Kemudian itu. Kemudian setelah kita setting, kita bisa share. Ini nanti biasanya muncul sendiri karena masih loading lama. Kita share-nya ke siapa saja yang bisa punya link ini. Kita copy, kita paste di grup WA atau di Google Classroom, terserah Bapak Ibu. Seperti itu yang membuat kuisnya. Oh iya, jangan lupa beri judul kuisnya ya. Saya lupa ini. Kuisnya apa? Kuis campuran gitu misalnya ya, kuis pengetahuan ya, sudah muncul gambarnya. Nah, ini judulnya, ini kunci jawabannya ya, seperti itu. Gambar kuisnya juga bisa dicari, misalnya gambar ini ya, kita lihat aja. Itu saja tentang pembuatan kuis.